dengan saya Risha Yalatika. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang kimia unsur golongan A. Selamat menyaksikan. Unsur-unsur di golongan A dalam satu golongan yang sama memiliki konfigurasi elektron valensi yang sama, sehingga memiliki kecenderungan sifat-sifat fisika dan kimia yang mirip. Unsur-unsur pada golongan ini adalah logam yang bersifat sangat reaktif. Kereaktifan unsur-unsur ini disebabkan oleh energi ionisasi yang kecil, sehingga cenderung melepas elektronnya membentuk kation bermuatan +1. Pada suhu kamar, semua unsur alkali berbentuk padat kecuali cesium berbentuk cair. Logam alkali sangat reaktif terhadap air dan bereaksi disertai dengan nyala api. Kereaktifan ini semakin reaktif dari atas ke bawah. Logam alkali juga bereaksi dengan oksigen membentuk oksida logam seperti Li2O, Na2O2, dan KO2. Ketika dibakar di udara, logam alkali menghasilkan nyala dengan warna yang karakteristik. Hal ini dijadikan eksperimen untuk mengidentifikasi senyawa yang tidak diketahui. Unsur-unsur pada golongan ini cukup reaktif, tetapi tidak sereaktif golongan 1A. Sama seperti alkali tanah ini memiliki energi ionisasi cukup rendah, sehingga mudah melepas elektron valensinya membentuk kation bermuatan +2. Kereaktifan logam alkali tanah juga meningkat dari atas ke bawah. Logam-logam ini juga membentuk oksida ketika bereaksi dengan O2. Berilium merupakan logam berwarna abu yang bersifat keras sehingga bisa menggores kaca. Berilium ini tidak terlalu reaktif terhadap air. Magnesium reaksi lambat dalam suhu kamar tapi lebih cepat dengan uap air. Pembakaran logam alkali tanah juga menghasilkan warna karakteristik seperti logam alkali. Warna nyala berilium hijau kuning, magnesium nyala terang, dan strontium warna merah. Oleh karena itu, garam-garam dari logam alkali tanah sering dipakai sebagai bahan kembang api. Selanjutnya ialah aluminium. Aluminium memiliki konfigurasi 283. Karena aluminium memiliki elektron valensi 3, aluminium bisa membentuk kation +3. Di alam, aluminium banyak ditemui dalam bentuk oksidanya. Oksida aluminium tidak berwarna. Tetapi akibat adanya unsur lain dapat menghasilkan warna seperti pada safir berwarna biru, ruby berwarna merah tua. Aluminium juga bisa bereaksi dengan gas klorin membentuk AlCl3. AlCl3 ini dalam bentuk polimer banyak dipakai untuk menjernihkan air. Karbon dan silikon berada pada golongan 4A dan memiliki konfigurasi 24284. Karena jumlah valensi berada di tengah-tengah abstrak kulit, unsur ini cenderung membentuk ikatan kovalen. Karbon bisa memiliki struktur yang kristalin, seperti pada grafit dan intan, atau tidak kristalin amorf. Grafit bersifat lunak, berwarna hitam, dan dapat mengantarkan listrik. Grafit terbentuk layer dari struktur dua dimensi yang berbentuk heksagonal. Di lain sisi, intan memiliki ikatan kovalen yang keras, tidak berwarna, dan tidak mengantarkan arus listrik. Intan memiliki struktur 3 dimensi, di mana satu atom C terikat secara kovalen dengan 4 atom C yang lain. Karbon yang tidak berbentuk kristalin adalah arang dan karbon hitam. Karbon ini memiliki struktur yang tidak beraturan bentuk ikatan kovalennya. Silikon berbentuk padatan yang lebih keras daripada karbon. Silikon memiliki struktur yang mirip dengan intan dan bersifat semikonduktor. Artinya, silikon memiliki daya hantar yang kecil pada suhu kamar, tetapi lebih cepat pada suhu tinggi. Nitrogen berada pada golongan 5A, sedangkan oksigen dan belerang berada pada golongan 6A. Nitrogen dan oksigen merupakan gas yang tersusun sebagai diatom, sedangkan belerang adalah zat padat dengan rumus molekul S8. Pada suhu kamar, nitrogen kurang reaktif karena ikatannya kuat. Nitrogen terikat dengan 3 ikatan kovalen. Pada suhu tinggi, nitrogen bereaksi dengan unsur lain, contohnya dengan oksigen membentuk NO. Di lain sisi, oksigen dengan rumus molekul O2 adalah gas yang cukup reaktif. Hampir semua logam bereaksi dengan oksigen membentuk oksida logam.
Belerang adalah molekul yang cukup stabil dan membentuk rubit berwarna kuning. Belerang meleleh pada suhu 113 derajat Celcius membentuk cairan berwarna jingga dan jika terus dipanaskan akan menghasilkan warna coklat yang kemerahan. Jika suhu terus ditingkatkan, kekentalan belerang akan menurun. Belerang bisa bereaksi dengan oksigen membentuk SO2 dengan warna nyala biru yang khas. Unsur-unsur pada golongan ini sangat reaktif sehingga di alam selalu ditemukan dalam bentuk senyawa dengan unsur lain, tidak dalam keadaan atom murninya. Unsur halogen semuanya membentuk diatom. Fluorin dan klorin berwujud gas. Fluorin berwarna kuning pucat, sedangkan klorin berwarna kuning kehijauan. Bromin mudah menguap, cairan uapnya berwarna coklat kemerahan. Iodin berbentuk padat berwarna hitam yang bisa menyublim menghasilkan uap berwarna ungu. Unsur-unsur halogen biasanya berbau menyengat, terutama klorin dan bromin. Unsur ini juga beracun sehingga penanganannya perlu sangat hati-hati. Titik leleh dan titik didih meningkat dari atas ke bawah. Jari-jari atom dari atas ke bawah meningkat sehingga gaya tarik inti atom melemah. Akibatnya, kereaktifan menurun dari atas ke bawah. Gas mulia memiliki konfigurasi elektron di mana elektron valensinya penuh yaitu 8 elektron, maka unsur-unsur ini bersifat stabil atau inert. Selain dilihat dari konfigurasi elektronnya, ketidakreaktifan ini juga dapat dilihat dari besarnya energi ionisasi yang berarti sangat sukar melepas elektron. Gas mulia secara fisika tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Argon, kripton, dan xenon sedikit larut dalam air. Berdasarkan titik lelehnya, semua gas mulia berbentuk gas pada suhu kamar. Pada tekanan normal, gas mulia dapat dicairkan kecuali helium. Helium hanya bisa dicairkan pada tekanan tinggi sekitar 25 atm. Helium merupakan gas mulia dengan titik leleh dan titik didih paling rendah sehingga sering digunakan sebagai pendingin untuk mempertahankan suhu sekitar 0 Kelvin. Pada suhu sekitar 4 Kelvin, gas helium bersifat superkonduktor, yaitu saat ia memiliki daya hantar listrik dan panas tanpa hambatan dan tanpa medan magnet. Besarnya hantaran listrik sekitar 800 kali dibandingkan kawat tembaga pada umumnya.